Perkenalkan, nama kami dari kelompok 1. Kali ini kita akan mempresentasikan tentang analisis peluang usaha dari 5W+1H dan SWT. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kinanti Kusuma Wardani, absen 9. Perkenalkan, nama saya Nesya Sawa, absen 15. Perkenalkan, saya Sabra Rahmadani, absen 28. Perkenalkan, nama saya Mariska Alfiani, absen 12. Perkenalkan, saya Rika Aulia, absen 27. Perkenalkan, nama saya Nur Safitri Puspitasari, absen 22. Selamat menyaksikan. Start with problem. Masalah yang pertama yaitu adanya keterbatasan pilihan camilan sehat dan tinggi peminat makanan praktis serta peluang memodifikasi resep agar sesuai selera lokal. Nah, solusinya kita memproduksi dimsum. Masalah yang kedua yaitu karena dengan kondisi cuaca Indonesia yang panas, maka penduduk atau konsumen yang membutuhkan es untuk menyegarkan dahaga, dan solusinya dari kami yaitu menjual atau memproduksi es kuwut. Masalah yang ketiga yaitu banyaknya peminat dessert yang simple, unik, dan kekinian. Solusi dari kami yaitu kami memproduksi cheese squid. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang produk dari dimsum dari 5W+1H. Yang pertama yaitu wat. Dimsum merupakan makanan khas Tiongkok yang berisi daging, seafood, maupun sayuran. Yang kelebihannya yaitu dimsum hampir disukai dari semua kalangan, dan bahan-bahannya mudah didapatkan. Selain itu juga kekurangan dimsum yaitu proses pembuatan yang membutuhkan skill yang khusus. Berikutnya yaitu where. Untuk where ada 3. Yang pertama yaitu input. Untuk input, pembelian bahan-bahan akan kami lakukan di agen terdekat. Yang kedua yaitu proses. Untuk proses pembuatan kami akan melakukan di rumah masing-masing secara bergiliran supaya adil. Yang ketiga yaitu output. Untuk produk hasil jadi akan kami pasarkan di lingkungan sekolah dan melalui media sosial. Untuk when kami tidak ketahui karena memang belum diketahui kapan kita akan berjualan. Yang berikutnya adalah why. Kenapa kita memilih dimsum? Karena rasanya yang lezat, mudah disajikan, dan menggunakan dan permintaan pasar yang cukup tinggi. Selanjutnya yaitu WU, ada terdiri dari 3. Yang pertama input, seluruh anggota kelompok 1 ikut serta dalam permodalan dan pembelian bahan. Yang kedua proses, seluruh anggota kelompok 1 ikut serta dalam pembuatan produk tersebut. Selanjutnya output, target pasar daripada dimsum kita yaitu ada anak-anak, remaja, hingga dewasa. Selanjutnya how, untuk inputnya yaitu siapkan alat dan bahan seperti daging ayam atau daging udang, tepung terigu, telur, kulit dimsum, wadah, kukusan, ataupun sendok. Selanjutnya proses, siapkan daging ayam atau daging udang giling, campur dengan tepung terigu, bumbu, telur. Selanjutnya aduk hingga rata dan ambil kulit dimsum. Masukkan isian dimsum kepada kulit dimsum sesuai dengan ukuran yang kita buat. Selanjutnya kukus selama 15-20 menit dan dimsum siap untuk dihidangkan dengan saus, chili oil, maupun mentai. Selanjutnya saya akan membahas 5W1H daripada es kuwut. Yang pertama what. Es kuwut adalah minuman segar khas Bali yang terbuat dari campuran nata de coco, timun, melon, jeruk nipis, sirup, dan es batu. Yang kedua, kelebihan daripada es kuwut sendiri yaitu memiliki rasa yang segar, cocok untuk semua kalangan, bahannya mudah didapat, dan juga penampilannya sangat menarik. Tetapi memiliki kekurangan yaitu mudah mencair sehingga tidak bisa bertahan lama dan juga memiliki banyak pesaing di era sekarang. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang where, why, dan who dari es kuwut. Yang pertama yaitu ada where. Where itu terdiri dari input, proses, dan output. Nah, inputnya adalah pembelian bahan pembuatan es kuwut dilakukan di toko buah dan warung atau supermarket terdekat. Dan prosesnya, pembuatan es kuwut dilakukan di rumah anggota kelompok yang memiliki peralatan lengkap seperti blender, parutan, dan kulkas pendingin. Dan untuk output, es kuwut yang sudah jadi akan dipasarkan di lingkungan sekolah atau melalui penjualan online. Dan untuk when-nya itu tidak ada karena kita belum tahu untuk melakukan penjualannya itu kapan. Dan selanjutnya ada why.
Eskuot dipilih karena membutuhkan modal relatif kecil, proses produksi sederhana dan bahan baku mudah diperoleh. Permintaan untuk es buah kekinian cukup tinggi, khususnya di kalangan anak muda. Dengan cuaca di Indonesia, khususnya Jakarta yang relatif panas, menjadikan eskuot memiliki potensi pasar yang luas. Nah, selanjutnya adalah WU. WU ini terdiri dari proses dan target. Prosesnya, semua anggota kelompok 1 terlibat dalam proses pembelian bahan, pembuatan, dan pengemasan. Dan targetnya adalah kalangan anak-anak, pelajar, dan orang dewasa yang menyukai makanan manis kekinian. Selanjutnya ada how. Ada 3. Yang pertama ada input atau bahan yang diperlukan kami dalam memproduksi eskuot. Ada nata de coco, melon serut, jeruk nipis, sirup melon, es batu, gelas plastik, dan sendok. Yang kedua ada proses atau tahapan. Pertama, serut melon dan masukkan ke dalam gelas. Selanjutnya, tambahkan nata de coco, peras sedikit jeruk nipis, tuang sirup melon secukupnya, lalu tambahkan es batu. Terakhir, aduk hingga rata. Yang ketiga itu ada output atau hasil akhir dari proses, yaitu setelah dibuat, eskuot dijual secara langsung dan melalui PO dalam seminggu sekali. Selanjutnya ada solusi ketiga, kita membuat cheese squid. Yang pertama ada one. Cheese squid merupakan dessert yang terbuat dari lapisan biskuit dan krim, memiliki rasa manis dan tekstur yang lembut. Dessert ini bisa langsung dinikmati dalam keadaan dingin. Ada kelebihannya, yaitu banyak disukai di kalangan masyarakat. Bahannya juga mudah didapat dan cara membuatnya sederhana. Kekurangannya, cheese squid tidak tahan lama di suhu ruang dan harus disimpan di lemari pendingin. Yang kedua ada where. Yang pertama ada input. Pembelian bahan cheese squid tersedia di toko bahan kue atau supermarket terdekat. Yang kedua itu ada proses. Pembuatan cheese squid dilakukan di rumah anggota kelompok yang memiliki peralatan lengkap seperti mixer, wadah cup, dan kulkas pendingin. Yang ketiga ada output. Cheese squid yang sudah jadi akan dipasarkan di lingkungan sekolah atau melalui penjualan online atau PO. When masih belum kita pastikan, jadi lanjut ke why. Cheese squid dipilih karena membutuhkan modal relatif kecil, proses produksi sederhana, dan bahan baku mudah diperoleh. Permintaan untuk dessert kekinian cukup tinggi, khususnya di kalangan anak muda. Tampilan cheese squid yang menarik dan variasi rasa yang bisa dijadikan potensi besar di pasar yang luas. Wow, proses. Semua anggota kelompok terlibat dalam proses pembelian bahan, pembuatan, dan pengemasan. Target, kalangan anak-anak, pelajar, dan orang dewasa yang menyukai makanan manis. How, input. Siapkan bahan dan alat seperti biskuit, cream cheese, susu UHT, susu kental manis, wadah cup atau jar, mixer, dan sendok. Proses, hancurkan biskuit, campurkan cream cheese dan susu kental manis dan sedikit gula. Lalu susu berlapis antara biskuit dan krim di dalam cup atau jar. Beri topping sesuai selera, coklat parut, potongan buah, atau bubuk biskuit. Simpan di kulkas minimal 2 jam agar set dan disiap sajikan. Output, cheese squid siap dipasarkan atau dikirim sesuai pesanan. PPT berikutnya yaitu saya akan membahas analisis SWOT mengenai 3 produk yang kami tentukan. Di sini saya akan membacakan analisis strength dan weakness pada dimsum. Untuk strength atau kekuatan, yang pertama rasanya gurih dan cocok di lidah orang Indonesia. Yang kedua bisa dijadikan cemilan maupun makanan utama. Yang ketiga cocok untuk semua kalangan usia. Yang keempat, dipadukan dengan saus bervariasi. Yang kelima, populer di kalangan anak muda dan pekerja. Yang keenam, tingkat repeat order yang tinggi. Selanjutnya, produk populer dan diminati banyak orang, terutama Gen Z, dan harganya relatif terjangkau. Selanjutnya, yaitu saya akan membahas kelemahan daripada dimsum. Yang pertama, kalau tidak disimpan dengan baik, maka akan cepat basi. Yang kedua, membutuhkan keterampilan khusus untuk membentuknya. Yang ketiga, proses pembuatan cukup lama. Yang keempat, tidak tahan lama untuk dibawa jauh. Yang kelima, biaya produksi bisa tinggi jika dipakai bahan-bahan yang premium. Selanjutnya, ukuran yang kecil kadang dianggap mahal oleh beberapa orang. Lalu, tidak semua orang suka makanan yang dikukus. Selanjutnya, juga tidak cocok untuk orang-orang yang memiliki alergi dengan udang, ayam, dan sebagainya.
sekarang saya akan menjelaskan tentang opportunity atau peluang dari produk dimsum sendiri. Yang pertama yaitu dimsum merupakan tren makanan kekinian yang membuat dimsum mempunyai pasar yang luas. Yang kedua yaitu banyak digemari anak muda di lingkungan sekolah maupun kampus. Yang ketiga yaitu bisa dipasarkan secara online lewat aplikasi pesan antar. Yang berikutnya juga yaitu dimsum cocok dijual di acara atau bazar kuliner. Yang berikutnya bisa jadi menu utama di warung makan sederhana. Dan yang seterusnya yaitu punya peluang untuk dikreasikan dengan resep baru, misalnya ada rasa pedas, keju, dan lain-lain sebagainya. Selain itu juga yang terakhir harga jual yang bisa dibuat secara fleksibel. Yang berikutnya adalah threat atau ancaman, yaitu selera konsumen yang cepat berubah, persaingan dengan penjual dimsum yang lain, harga bahan baku seperti ayam yang mudah naik, terus ada resiko rasa yang bisa tidak konsisten pada saat produksi ramai. Terus yang juga ada daya beli konsumen yang bisa menurun saat kondisi ekonomi yang sulit. Selanjutnya saya akan membahas tentang strength dan weakness dari Esquote. Yang pertama itu ada strength. Esquote adalah minuman sehat dan menyegarkan, rasanya segar dan menyehatkan, terbuat dari bahan alami seperti kelapa, melon, jeruk, dan timun. Harganya cukup terjangkau, punya ciri khas Bali sehingga unik. Bahan bakunya mudah ditemukan di pasar lokal, mengandung vitamin dari buah-buahan, disukai oleh banyak kalangan usia. Bisa dikombinasikan dengan topping tambahan seperti nata de coco atau selasi. Yaitu selanjutnya adalah weakness-nya. Weakness-nya adalah hanya enak jika diminum saat dingin, tidak bisa disimpan lama, belum banyak terkenal di luar Bali, perlu es atau kulkas agar tetap segar, pilihan rasa masih sedikit, produksinya tergantung ketersediaan buah segar, produksi bergantung pada musim buah, dan rasa tergantung kualitas buah segar. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Yang pertama bisa cocok dijual di cuaca panas. Yang kedua, tren minuman sehat sedang populer. Selanjutnya, potensi dijadikan menu khas daerah yang lebih dikenal. Lalu contoh dijual di event atau bazar makanan. Selanjutnya bisa dipromosikan lewat media sosial. Peluang untuk dibuat dengan variasi buah lain. Yang terakhir bisa cocok sebagai alternatif minuman manis instan. Selanjutnya ada threat atau ancaman. Penjual bisa menurun di musim hujan, bersaing dengan minuman populer lain seperti boba atau kopi. Harga buah bisa naik tergantung musim, konsumen bisa cepat bosan. Selanjutnya standar izin dan kebersihan minuman bisa menjadi kendala. Lalu banyak minuman baru bermunculan sehingga Esquote bisa kalah. Selanjutnya bisa dianggap minuman biasa jika tanpa inovasi. Yang terakhir kurang diminati oleh orang yang tidak suka buah-buahan. Selanjutnya saya ingin membahas dari cheese quick, strength atau kekuatan. Memiliki rasa yang unik dengan kombinasi cream cheese dan biskuit. Kedua, rasa manis gurih disukai banyak kalangan. Yang ketiga, tampilan cantik dan kekinian, cocok untuk acara kecil atau sebagai camilan spesial. Banyak diminati di kalangan anak muda, bisa dibuat dalam porsi mini atau box, dapat dijual dengan harga fleksibel sesuai ukuran, mudah dipasarkan lewat foto di media sosial karena banyak tampilan yang menarik. Selanjutnya ada weakness atau kekurangannya. Yang pertama, bahan baku keju atau susu relatif mahal, cepat rusak kalau tidak disimpan di dalam kulkas, butuh pendingin untuk menjaga kualitas. Selanjutnya membutuhkan ketelitian saat membuatannya, memproduksi terbatas atau dikerjakan manual. Tidak cocok sebagai makanan utama, hanya camilan. Sulit bertahan di tempat panas. Selanjutnya saya akan membahas opportunity dan threat pada dessert biskuit. Yang pertama yaitu opportunity atau peluang, dessert kekinian yang bisa jadi oleh-oleh atau camilan spesial. Yang selanjutnya bisa dibuat dalam porsi mini atau box. Selanjutnya bisa dipasarkan lewat media sosial seperti Instagram, TikTok, dan sebagainya. Cocok untuk pesanan acara kecil seperti arisan, ulang tahun, dan acara keluarga. Selanjutnya bisa menawarkan variasi rasa sederhana sesuai selera lokal. Selanjutnya, daya tarik tinggi bagi anak muda dan pecinta dessert. Yang terakhir yaitu cocok dijual secara online dalam sistem pre-order. Yang selanjutnya saya akan membahas threat atau ancaman pada biskuit. Yang pertama itu pesaing dengan dessert lain seperti brownies, puding, kue tart, dan sebagainya.
Yang selanjutnya yaitu mudah rusak jika tidak disimpan di tempat yang dingin. Yang selanjutnya yaitu konsumen bisa merasa harganya terlalu mahal. Yang selanjutnya yaitu ada resiko gagal produksi saat pesanan banyak. Sekian dari video presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum